Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salihuddin dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah. Di sini saya ingin memenuhi tugas kuliah pengantar studi Islam dengan materi kedudukan Islam. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian studi Islam. Studi Islam adalah kajian ilmiah yang membahas ajaran Islam secara menyeluruh, meliputi Al-Quran, hadis, sejarah, pemikiran, serta praktek kehidupan umat Islam. Teman-teman sekalian, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa studi Islam bukan hanya mempelajari ibadah seperti salat, puasa, dan zakat saja, tetapi juga mempelajari seluruh aspek kehidupan dalam Islam. Misalnya, bagaimana Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama, hingga hubungan manusia dengan lingkungan. Studi Islam juga membantu kita memahami sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis secara benar agar tidak salah dalam memahami agama. Dan selain itu juga studi Islam dipelajari secara ilmiah dan sistematis. Artinya materi dipelajari dengan metode penelitian dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, mempelajari sejarah perkembangan Islam, mempelajari hukum-hukum Islam, memahami akhlak, serta mempelajari pemikiran para ulama. Dengan adanya studi Islam, umat Islam dapat memiliki pemahaman agama yang lebih luas, mendalam, dan tidak hanya berdasarkan pendapat pribadi. Kedua, kedudukan studi Islam. Selanjutnya yaitu tentang kedudukan studi Islam. Studi Islam memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam karena menjadi dasar untuk memahami ajaran agama secara benar. Ada beberapa kedudukan penting terhadap studi Islam. Yang pertama, menjadi dasar memahami ajaran agama. Dengan mempelajari studi Islam, seseorang dapat mengetahui mana yang benar dan mana juga yang salah menurut ajaran Islam. Contohnya, memahami tata cara ibadah yang benar, memahami hukum halal dan haram, serta memahami akhlak yang baik. Yang kedua, menjadi pedoman hidup sehari-hari. Islam bukan hanya agama yang mengatur ibadah, tetapi juga mengatur kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi, bahkan etika dalam bermasyarakat. Karena itu, studi Islam menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, bersikap jujur, menghormati orang tua, tolong-menolong, dan menjaga amanah. Yang ketiga, membentuk akhlak dan moral. Studi Islam juga berperan penting dalam membentuk kepribadian seseorang agar memiliki akhlak mulia. Dalam Islam diajarkan nilai sopan santun, kesabaran, tanggung jawab, dan rasa hormat kepada sesama. Jika seseorang memahami Islam dengan baik, maka perilakunya juga akan menjadi lebih baik. Yang keempat, menjadi sumber ilmu pengetahuan dunia dan akhirat. Islam mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Karena itu, studi Islam tidak hanya membahas ibadah, tetapi juga mendorong umat Islam untuk mencari ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, dan kemajuan sosial. Hal ini juga menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang sangat menghargai ilmu. Yang ketiga, fungsi studi Islam. Berikutnya yaitu
Fungsi dari studi Islam. Yang pertama, memahami ajaran Islam secara benar. Fungsi utamanya dari studi Islam adalah membantu umat Islam memahami ajaran agama sesuai sumber yang benar, yaitu Al-Quran dan hadis. Dengan begitu juga, seseorang tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah tentang agama, membantu memecahkan masalah kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari sering muncul berbagai masalah sosial, ekonomi, pendidikan, dan moral. Studi Islam membantu memberikan solusi berdasarkan nilai-nilai Islam. Contohnya, menyelesaikan konflik dengan musyawarah, bersikap adil, dan juga menjaga toleransi. Yang ketiga, menjaga kemurnian ajaran Islam. Dengan mempelajari studi Islam, umat Islam dapat membedakan antara ajaran yang benar dan ajaran yang menyimpang. Hal ini penting agar ajaran Islam tetap terjaga sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, mengembangkan pemikiran Islam sesuai perkembangan zaman. Islam juga adalah agama yang relevan sepanjang masa. Oleh karena itu, studi Islam juga berfungsi untuk menjawab tantangan zaman modern seperti sekarang. Contohnya, perkembangan teknologi, media sosial, dan pendidikan, dan juga masalah sosial modern lainnya. Namun, tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya, metodologi studi Islam. Metodologi adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk memahami ajaran Islam. Ada beberapa metode dalam studi Islam. Yang pertama, metode normatif. Metode tersebut adalah metode yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Metode ini digunakan untuk mengetahui ajaran Islam yang bersumber langsung dari wahyu. Contohnya, mempelajari hukum salat, puasa, zakat, dan akhlak berdasarkan dalil. Yang kedua, metode historis. Apa itu metode historis? Metode historis itu mempelajari Islam dari sisi sejarah perkembangannya. Contohnya, sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW, perkembangan Islam pada masa Khulafatur Rasyidin, hingga penyebaran Islam di Indonesia. Dengan metode ini kita dapat memahami bagaimana Islam berkembang dari masa ke masa. Yang ketiga, metode sosiologis. Metode sosiologis itu melihat bagaimana Islam diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, budaya gotong royong, tradisi keagamaan, dan hubungan sosial umat Islam. Metode ini membantu memahami hubungan antara agama dan kehidupan sosial. Yang keempat, metode filosofis. Metode filosofis tersebut digunakan untuk memahami makna dan hikmah dari ajaran Islam. Contohnya, hikmah sholat untuk melatih disiplin, hikmah sholat, hikmah puasa untuk melatih kesabaran, dan hikmah zakat untuk membantu sesama. Dengan metode tersebut kita tidak hanya mengetahui aturan Islam, tetapi juga memahami makna di baliknya. Selanjutnya, tujuan studi Islam. Berikutnya yaitu tujuan studi Islam, memahami ajaran Islam secara mendalam. Tujuan utama studi Islam adalah agar umat Islam memahami agamanya dengan baik dan benar, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, atau bisa dibilang kalau sekarang itu FOMO, tetapi benar-benar memahami isi ajaran Islam tersebut. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Ilmu yang dipelajari harus diamalkan. Karena itu tujuan studi Islam bukan hanya menambah pengetahuan
uh, tetapi juga membentuk perilaku yang sesuai ajaran Islam. Contohnya jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menghormati orang lain. Yang ketiga, menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak tersebut. Dengan mempelajari studi Islam diharapkan seseorang memiliki sikap yang baik terhadap keluarga, teman, guru, dan masyarakat. Yang keempat, menyebarkan ajaran Islam dengan benar. Tujuan lainnya yaitu agar umat Islam dapat menyampaikan ajaran Islam secara benar, damai, dan penuh hikmah kepada masyarakat. Dari semua yang saya telah jelaskan itu, kesimpulannya yaitu studi Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Dengan mempelajari studi Islam, kita dapat memahami ajaran Islam secara benar dan baik, membentuk akhlak yang baik, menjadikan Islam sebagai pedoman hidup, serta mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa dan generasi muda Islam, kita perlu mempelajari studi Islam dengan bersungguh-sungguh agar dapat menjadi pribadi yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.